الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya hari Idul Fitri ini adalah hari yang sangat agung. Hari di mana Allah memberikan hadiah, hari di mana Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sudah beribadah selama 30 hari di bulan Ramadan dengan ibadatul qiyam, salat tarawih, dengan membaca Al-Qur'an, dengan sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Maka di hari Idul Fitri ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya, di mana tidak ada seorang pun muslim di hari ini kecuali dalam keadaan bergembira atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah di hari Idul Fitri yang penuh keagungan ini kita sudah menunaikan salah satu hak yang kemudian sangat agung dalam Islam, hak yang kemudian dari sangat agungnya Allah menyertakan untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah hanya menyembah Allah dan untuk berbuat baik kepada mereka. Hak yang dari sangat agungnya Allah menyertakan agar kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada mereka. Hak yang kemana Allah dalam Al-Quran menjelaskan kita hendaklah menyembah, jangan menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada mereka. Hak apakah itu? Yaitu hak birrul walidain, yaitu hak untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang agung ini tidaklah semua muslim di setiap rumah-rumah muslim kecuali mereka semua bergembira karena sudah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berpakaian baru, anak-anak kecil berpakaian baru dan semuanya merasa gembira. Tetapi apakah pernah kita pikirkan orang tua kita bergembira? Apakah kita sudah membahagiakan kedua orang tua kita? Apakah kita sudah idkhal surur kepada mereka? Apakah kita sudah membahagiakan mereka? Padahal kalau kita lihat dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Allah menyertakan agar kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mari kita bayangkan dalam semua ayat-ayat Al-Quran Allah menyandingkan
untuk kita bersyukur kepada orang tua kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wa liwalidayk, hendaklah kau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain atau kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah paling agungnya sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Qala Rasulullah SAW, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Summa ayyu ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian berbakti kepada orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah? Kemudian apa wahai Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Kemudian jihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat, jihad fi sabilillah yang sangat agung pahalanya itu lebih utama birrul walidain. Lebih utama birrul walidain daripada jihad fi sabilillah. Bahkan ada seorang sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Ya Rasulullah, apakah saya bisa ikut berperang ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Alaka min ummin?" Apakah kamu punya ibu? "Na'am ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, saya punya ibu." "Falzimha fa innal jannata tahta rijlaiha." Maka temani ibumu saja, karena surga itu berada di bawah kaki ibumu. Kalau kita lihat dalam jihad dikatakan bahwasanya al-jannatu tahta dhilalis suyuf, bahwasanya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Bagi orang yang mempunyai ibu, surga itu bukan berada di bawah pedang, tapi surga itu berada di bawah kaki ibu kita. Maka betapa besar, betapa agung daripada birrul walidain yang mungkin banyak dari kita melupakan hal ini. Kita sangat sibuk dengan pekerjaan kita sehingga melupakan orang tua kita. Orang tua kita yang kemudian kalau bukan berkat jasa mereka, kita tidak akan ada di dunia ini. Kalau bukan karena kasih sayang mereka ketika kita kecil, menyuapi kita, memandikan kita, memelihara kita, tidak akan ada manusia yang besar. Makanya kita sebagai orang disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita selesai salat, Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Tuhan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan berikan rahmat keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menjagaku di waktu kecil. Maka ini adalah sebuah keagungan yang sangat besar dalam Islam, birrul walidain. Bahkan ada sebuah kisah pada zaman dahulu dikisahkan bahwasanya seseorang yang sangat ahli ibadah bernama Juraij. Ahli ibadah, setiap hari hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia membuat tempat ibadah khusus bagi dirinya. Suatu hari Juraij ini kedatangan ibunya. "Wahai Juraij, ini ibu nak, bicaralah pada ibu." Pada waktu ibunya memanggilnya Juraij dalam keadaan sholat, maka dalam hatinya Juraij mengatakan, "Ya Allah, sholatku atau ibuku? Sholatku atau ibuku?" Maka dia memilih untuk melanjutkan sholatnya dan tidak menjawab panggilan ibunya. Hari kedua ibunya pun datang lagi. "Ya Juraij, ini ibu nak, bicaralah pada ibu." Waktu itu Juraij pun dalam keadaan sholat. Dalam hatinya berkata, "Ya Allah, sholatku atau ibuku?" Maka dia lebih mengutamakan sholatnya. Hari ketiga pun demikian. Ketika ibunya datang, "Ya Juraij, ini ibu nak, bicaralah pada ibu." "Ya Allah, sholatku atau ibuku?" Maka dia lebih memilih untuk melaksanakan sholatnya. Akhirnya hal itu membuat ibunya sakit hati, membuat ibunya sedih, membuat ibunya murka, sehingga dia berdoa, "Ya Allah, jangan matikan Juraij ini kecuali dia sudah melihat wajah seorang pezina. Ya Allah, jangan matikan Juraij ini kecuali dia sudah melihat wajah seorang pezina." Maka di waktu itu ada seorang pelacur, seorang pezina dari kaum Bani Israel yang kemudian dia sebab melakukan zina, kemudian dia hamil. Ketika hamil, orang-orang bertanya, "Siapa yang menghamilimu?" Maka dia mengisyaratkan, "Itu yang menghamili saya, namanya Juraij. Dia berbohong. Yang menghamili saya namun Juraij." Orang pun marah sehingga mendatangi rumah Juraij, dihancurkan tempat ibadahnya dan dia dipukuli. Lihat,
Bagaimana doa daripada seorang ibu sangat mustajab. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mendoakan anak-anak kita kecuali mendoakan kepada kebaikan. Dan juga jangan sampai kita untuk lupa selalu meminta doa daripada orang tua kita, karena doa orang tua kita sangat mustajab, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di momen Idul Fitri ini, ketika kita sudah mempunyai hati yang lapar, kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri kita dan juga hubungan kita dengan orang lain, terutama hubungan dengan kedua orang tua kita. Mari kita pulang, kita cium tangan kedua orang tua kita minta maaf, dan mulai sekarang kita berjanji akan memperbaiki hubungan dengan mereka. Karena tidak ada di dunia ini orang-orang sukses, kalau Anda lihat, kecuali mereka mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya. Maka ini adalah kunci kesuksesan hidup. Maka birrul walidain adalah pintu surga yang terbuka yang ada di depan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ragima anfuhu, summa ragima anfuhu, summa ragima anfuhu. Celaka. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, sungguh celaka man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma wa lam yadkhul jannah. Sungguh celaka. Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang celaka? Sahabat bertanya-tanya, orang yang kemudian mendapati orang tuanya, nutut masa orang tuanya ketika orang tuanya sudah sepuh, tetapi hal itu tidak menjadikan dia masuk kepada surga. Maka mari momen Idul Fitri ini kita jadikan momentum untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, lebih berbakti kepada orang tua kita, terutama apabila orang tua kita sudah memasuki usia senja, di mana kita diperintahkan untuk berbaik kepada mereka dan bersabar atas semua yang mereka lakukan. Wala taqul lahum uffin. Jangan berkata kepada mereka Ini adalah ibarat sebuah kata yang sangat remeh. Bentuk perkataan misalkan grundel, wajah tidak suka ketika berbicara dengan orang tua, mimik yang tidak menyenangkan, helaan nafas yang mengatakan kita sedang tidak ingin bersama orang tua, itu pun dilarang oleh Allah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan kita hendaklah berbicara kepada orang tua kita dengan qawlan karima, dengan perkataan yang sangat mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutammimin lil ashratil kiram wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina waslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su' al-fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir bilad al-muslimin amida ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Falastin, Allahumma kun lahum wa la takun alaihim, Allahumma rudd alaina masjidul aqsa raddan jamila ya rabbal alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.